bagus enggaknya keris itu tergantung garap, Mas. Garap proses akhir sang empu. Suara tempaan baja yang sedang membara menggelegar dari dapur sederhana Empu Hadi Suryo Susanto, salah satu pembuat keris terkenal di Bantul, Yogyakarta. Tak jauh dari spot penempaan, tampak tungku dengan bara api dengan derajat panas yang luar biasa. Tangan kekar dan legam sang empu dan pembantunya terlihat terampil dan cekata, memainkan semua elemen demi melumerkan besi baja yang tebal, agar mudah ditempa menjadi pipih untuk kemudian dipoles menjadi sebilah keris. Begitulah gambaran singkat proses pembuatan keris senjata tradisional Jawa yang sangat masyhur sampai ke pelosok Nusantara. Namun perlu dicatat dan dipahami bahwa pembuatan keris bukan semata-mata proses fisik, melebur baja dan menempanya agar menjadi senjata. Lebih jauh, dalam proses pembuatan sebuah keris terdapat hal-hal yang tersirat yang menyatu dalam tradisi serta keyakinan sang empu atau pembuat keris itu sendiri. Empu Susanto misalnya mengungkap sebuah rahasia bahwa keris itu sejatinya dilahirkan, bukan dibuat. Pasalnya, ada ritual spiritual yang harus dilakukan dirinya dan para empu sebelum melebur baja di dalam bara api. Yang menarik, pada saat proses pembuatan, sang empu juga melakukan aksi yang bisa dibilang ekstrim, yakni menjilat baja dalam keadaan membara. Ketika kami mau membuat keris, jadi kami seperti orang melahirkan. Kami membuat suatu doa-doa tertentu untuk melahirkan sang keris. Misal kayak tadi ada jenang merah, jenang kuning, jenang hitam, hijau dan sebagainya. Itu kan perwujudan, perlambangan dari suatu kelahiran seorang manusia juga. Dan itu kita lahirkan kita wujudkan di dalam keris. Keris merupakan salah satu senjata tradisional tertua di bumi Nusantara. Bentuknya unik karena tidak simetris dengan bagian pangkal yang lebar. Keris sepertinya memang diciptakan sebagai senjata, dan bagi orang Jawa merupakan senjata pamungkas terakhir setelah pedang, tombak, dan senjata lainnya. Meski sangat terkenal, namun asal-usul keris belum sepenuhnya terjelaskan, karena tidak ada sumber tertulis yang deskriptif mengenainya dari masa sebelum abad ke-15. Namun penyebutan istilah keris telah tercantum pada prasasti Taji Ponorogo dari abad ke-10 Masehi. Kata keris sendiri diduga berasal dari bahasa Jawa, yakni melungker-melungker kang iris, yang bisa diartikan sebagai sebuah benda yang bentuknya berkelok dan bisa mengiris sesuatu. Kalau sumber daripada keris itu sebetulnya memang bangsa Melayu ya, tapi khususnya kalau berbicara suku keris yang kita sudah temukan yang tertua itu adalah dari Jawa. Tepatnya di Candi Sukuh Karanganyar itu penemuan keris pertama kali. Dan dari bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti yang ada itu, keris terlahir memang berawal mula dari kerajaan-kerajaan Jawa. Ya, kalau kita mengacu kepada masa dari Singosari saja ya, kita bikin awalan Kediri atau Singosari, dari sebelum itu pun juga sudah ada keris-keris seperti itu. Jadi dari Mataram kuno, jadi kerajaan yang turun-temurun itu semua membawa sebuah peradaban masing-masing terkait dengan keris seperti itu. Keris itu bisa dikatakan ketika masuk di Mataram berubah secara fungsi dan secara filosofi menjadi wadah wahyu, di mana keris ini mengandung makna-makna filosofi dan tuah-tuah tersendiri.
Jadi karena keris itu semacam sebuah legitimasi seorang pemegangnya. Jadi ketika keris-keris seperti ini hanya putra-putra raja atau keluarga kerajaan yang memiliki, harapannya adalah simbol-simbol yang ada seperti naga, singa, dan lain sebagainya ini adalah simbol-simbol kekuasaan. Sejak zaman Jawa kuno, masyarakat Jawa memiliki keyakinan bahwa keris bukan senjata biasa. Senjata dengan postur langsing dengan bentuk berkelok-kelok itu dipercaya memiliki kekuatan yang tak terindrai oleh orang biasa. Hanya para empu sakti yang mampu melihatnya. Itu sebabnya keris berbeda dengan senjata tradisional umumnya. Dari bentuknya, keris diperuntukkan sebagai senjata perlindungan diri dan bukan untuk kebutuhan lain seperti bertani. Karena itu, bagi yang ingin memiliki senjata ini, ada satu rahasia besar dan mendasar yang harus dipahami, yakni bahwa bukan pembeli atau pemesan yang memilih keris, melainkan keris itu sendirilah yang memilih tuannya. Memang keris ini banyak cerita ya yang beredar di kalangan masyarakat tentang kecocokan keris si pemegang dan sebelumnya ataupun si pembeli. Bahasanya kalau di perkeris itu bukan jual beli, Pak, tapi pemaharan pusaka. Kadang yang memahari ini cocok nggak dengan keris itu, tapi kalau berbicara sisi namanya tayuh, kalau orang Jawa bilang itu nayuh, keris itu berdatang dari manapun. Ketika orang itu mampu dan cocok untuk memiliki dan bisa memahari itu, bisa dikatakan itu keris yang cocok ataupun di situ yang nayuh seperti itu. Jadi keris itu bisa dikatakan juga keris yang baik juga, dan hampir semua keris itu ketika ada seseorang yang memiliki dengan sarana perjalanannya seperti apa ke tempat orang itu bahasanya itu nayuh, dan itu bisa pastikan itu sudah cocok kan seperti itu. Jadi kalau keris ada pemilih, ada yang sifatnya pemilih, ada yang semua bisa difungsikan orang. Tapi dari perjalanan keris itulah kita bisa melihat bahwa sesuatu benda atau sesuatu apapun yang ketika itu memiliki nilai kepada si pemegang, pastinya perjalanan itu melalui sebuah perjalanan spiritual yang di situ bisa dikatakan cocok apa tidak. Yang saya ibaratkan seperti ketika rumah. Ketika orang mampu memahari rumah dengan nilai yang mungkin fantastis dan orang itu mampu beli, berarti pasti cocok. Pasti cocok, karena daya kemampuan seseorang itulah yang menentukan cocok dan tidaknya. Seperti itu. Korelasi spiritual dan perilaku antara pemahar keris dengan keris itu sendirilah yang tidak dimiliki oleh senjata tradisional lain. Dan hubungan spiritual itu sudah dibangun sejak awal keris itu dipesan. Sang empu pembuat keris akan menghitung material dan berbagai elemen yang dinilai cocok bagi sang calon pemahar. Rumitnya lagi, kecocokan itu disesuaikan dengan tanggal lahir keris dengan sang calon pemahar. Jadi, keris tidak asal ditempa dan dipoles sesuai keinginan calon pemiliknya. Tapi ada unsur yang harus diramu sedemikian rupa agar keris tersebut memiliki tuah bagi pemiliknya kelak. Biasa kalau kami membuat keris seperti itu tidak cuma asal-asal keris. Biasa kan kalau bikin keris cuma keris apa yang di hiasan itu kita tidak pakai itu. Sedangkan untuk keris yang dijadikan itu suatu pusaka seseorang orang tertentu, kita bikin itu karena itu nanti dijadikan satu dengan jiwa seseorang yang memesan itu tadi. Keris itu memang per orang ada keperuntukannya masing-masing, Mas. Jadi ada yang namanya keris untuk kawibawan, katanya seperti itu. Ada yang untuk pengasihan, ada yang untuk piandel juga seperti itu, dan itu bisa diwujudkan untuk per siapa yang memesan. Ya memang seperti itu. Ketika berawalan untuk memesan keris, biasa kalau di Jawa itu ada hitungan. Misalkan pasaran Rebo Pon hitungannya 14. Rebo Pon ini cocoknya pekerjaannya mungkin berkaitan dengan unsur tanah, pebisnis dan lain sebagainya. Nah, dagang dan lain sebagainya. Maka si empu itu juga akan menganalisis
apa yang cocok oleh si pemesan itu. Berarti keris-keris yang berkait tentang kerezekian dan untuk usaha. Contoh keris udan mas, keris pamornya Bonang Renteng, keris pamornya Waswuta, atau pedaringan kebak, seperti itu. Itu empu yang menafsirkan ketika orang awam dan tidak mengerti tentang apa yang menjadi keinginan dia, seperti itu. Proses menyatukan keris dengan jiwa sang pemiliknya tidak berhenti di situ. Setelah keris selesai ditempa, masih ada satu ritual yang harus dijalankan sang empu pembuat keris dengan pemaharnya. Ketika keris itu cocok enggak antara satu dengan yang lain, ketika keris pertama kali dibuat atau dipesan dari seseorang, itu biasanya kelahiran keris itu saya samakan dengan kelahiran yang pemesan. Makanya ketika terjadi misal ini dimiliki orang lain, tidak cocoknya di situ. Karena ini memang tangguh ini sudah dibuat untuk pemesan. Biasanya itu biar dibuat untuk pusaka seperti itu. Dan itu nanti ketika doa awal juga saya berikan kepada yang pemesan. Nanti setelah dia misal meninggal gitu, ini dibawa anaknya atau terah keturunannya, juga dia cuma bisanya merawat itu. Jadi ketika ini warisan dari nenek kita, ya kita merawat itu. Iya, jadi nggak bisa serta merta langsung dia langsung wah ini cocok buat saya seperti itu. Mewarisi enggak. Maka dalam dunia keris, kategori keris baik dan buruk ditentukan oleh variabel yang kelihatan, dalam hal ini unsur material, dan variabel yang tak kelihatan yang berkaitan dengan relasi spiritual antara sang pemilik dan keris itu sendiri. Banyak hal ya berkait dengan keris yang baik, yang bagus. Pastinya kalau berbicara baik itu baik juga daripada ketika keris itu difungsikan, ketika keris itu dimiliki seseorang, memiliki nilai-nilai tuah atau nilai-nilai filosofis terhadap kehidupan si pemegang itu. Tapi dari sisi teknis ataupun garap atau bentuk keris atau ciri-ciri keris secara material, keris bagus itu bisa dinilai dari satu adalah materialnya, yang kedua adalah sisi penggarapannya, yang ketiga dari sisi estetika atau sandangannya. Tiga hal itu tidak terlepas daripada penilaian ketika kriteria keris bagus itu sendiri gitu. Bagus enggaknya keris itu tergantung garap, Mas. Garap proses akhir sang empu. Itu yang dimaksud. Ketika misal ini ada luk 13, oh bagus ini luk 13 sengkelat seperti itu. Itu belum tentu yang luk 1 lajer itu tidak kalah bagus dari yang itu. Ketika luk 13 dibuat tapi proses finishing akhirnya dia tidak cermat atau tidak teliti, itu tidak, yang luk 1 itu tidak kalah dengan yang luk 13. Jadi proses akhir sang empu tadi untuk membuat keris tadi. Keris bisa dikatakan keris minimal mengandung 3 unsur: besi, nikel, dan baja. Kalau disebut di situ arsenik itu nanti Pak tahap terakhir, karena itu proses arsenik itu nanti proses pewarangan. Kalau penyatuan itu tadi cuma 3 unsur tadi, nikel, baja, sama besi. Nanti ketika mau ditambah lagi unsur meteor, itu meteor nanti diproses lagi Pak. Tidak serta-merta meteor itu langsung dibuat gitu aja. Karena di dalam kandungan meteor tidak cuma besi aja, di situ ada kandungan batunya. Nah, itulah yang sulit untuk menyatu kandungan batunya itu. Karena kandungan batu tidak senyawa dengan besi. Itu yang biasanya. Dan oleh karena memiliki unsur material dan spiritual inilah, maka sebuah keris sejatinya tidak ternilai harganya. Itu tergantung, misal ketika ini nanti mata-matanya ini kalau dia mintanya intan, per intan berapa gram, berapa karat, itu tinggal ngalikan ini berapa. Pendoknya ini, kalau ini misal pendoknya ini dia mau yang emas, ini aja nanti ketika pendok ini dibuat, ini berapa gram emas itu aja. Kita tinggal ngalikan. Seperti itu. Jadi ya seperti itu. Terus ada yang minta ini dedernya ini namanya deder. Ini ada yang minta gading. Ini yang gading ya. Sekarang gading udah berapa Mas? Itu
mahal. Nah, itu sudah kita nggak bisa ngitung lah seberapa itu harganya, seperti itu. Kalau di galeri saya, kan kalau di museum jelas tidak diperjualbelikan. Jadi kan kalau di galeri itu ada keris lama, keris baru juga. Nah, di galeri bervariasi. Jadi kalau pembuatan keris untuk keris baru pun kita bisa dikatakan cukup mahal, karena pembuatan keris kita melalui kajian-kajian ataupun pola penempaan tradisional. Jadi rate keris baru kami saja itu berkisar antara 25 sampai 50 bahkan 100 juta. Itu untuk keris baru. Karena pembuatan kita sangat tradisional dan juga melalui kaidah-kaidah pakem embungku yang lalu seperti itu. Untuk keris lama banyak variasinya, mulai dari jutaan sampai ratusan bahkan miliaran kan seperti itu. Jadi banyak hal yang terkait keris ini bukan tentang masalah nilai dan lain sebagainya, tapi kita mengikut juga kelangkaan barang dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada koleksi yang tidak saya perjualbelikan, memang harus dimuseumkan, dan untuk pembelajaran itu memang juga ada juga seperti itu. Begitulah, sejak proses pembuatan hingga diserahkan kepada pemesannya, keris tidak luput dari unsur spiritual yang melekat pada keris itu sendiri. Keris memiliki dalam dirinya unsur estetis dan mistis. Karena itu mereka yang memiliki keris sebagai benda pusaka dan memahami seluk-beluknya pasti akan memperlakukan senjata ini dengan istimewa. Karena setiap keris memiliki latar historis lewat penyatuan spiritual. Dalam masyarakat Jawa yang masih meyakini keris sebagai senjata bertuah, ritual memandikan keris pun masih menjadi sebuah ritual wajib yang dilakukan pada periode tertentu. Sebilah keris ketika satu suro itu dicuci atau dibersihkan seperti itu, pertama itu untuk bawa sama empunya dulu. Kita merawatnya itu untuk sekarang terus kita tidak kita sia-siakan gitu aja, karena proses pembuatan keris itu memang susah, memang butuh sedemikian rupa sehingga terjadi keris itu. Nah, terus ketika itu dikaitkan dengan ritual seperti itu, sebenarnya tidak, Mas. Ketika sebilah keris itu tadi kan ada 3 unsur material. Nah, sebenarnya ketika kita mencuci itu untuk merawat si sebilah keris itu tadi, supaya itu tadi nanti enggak hancur karena korosi. Saya ingin cuma berpesan bagaimana masyarakat pencinta keris itu selalu menggelorakan, selalu juga menggairahkan tentang budaya Tosan Aji, di mana tidak serta-merta kita itu sekarang komunitasnya bisa dikatakan masih kecil, tapi semangat juang, semangat untuk bagaimana melestarikan keris itu jangan pernah padam, seperti itu. Dan juga harapan saya kepada seluruh teman-teman di Nusantara, di masing-masing daerah Indonesia ini, juga saya berharap untuk memiliki satu tempat-tempat sentral untuk edukasi seperti yang saya lakukan. Misalkan ada sanggar, misalkan ada galeri ataupun museum di daerah-daerah, agar bagaimana masyarakat luas nanti itu, masyarakat yang awam itu mudah untuk mengakses tentang pengetahuan Tosan Aji. Dari Bantul, Yogyakarta, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.